Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini secara teknikal indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif dengan mencapai intraday tertinggi sepanjang masa di sesi pertama pada pagi tadi di 8.169, di mana saham-saham perbankan big cap BBCA hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam dan belum mampu untuk balik ke level 8.000-an. Kondisi yang sama juga terjadi untuk saham-saham emiten rokok setelah melaju kencang dalam beberapa perdagangan terakhir hari ini berbalik arah melemah cukup dalam. Sementara penopang datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT hari ini melusat di atas 15% dan menyentuh level intraday tertinggi di sepanjang masa. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka pendek dan jangka menengah, kembali bersama saya David Sanoval. Kita jelang IDX, segera langsung closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan secara teknikal lebih cenderung bergerak fluktuatif pemirsa, dan level 8.100-an di 30 menit masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.161.284. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh ke level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.169.017. Posisi ini tidak berlangsung lama. Indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa hingga meninggalkan level 8.100-an, tepatnya intraday terendah hari ini di 8.077.840. Kemudian memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona hijau. Namun posisi saat ini di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan melemah tipis di 0,07% dan di 0,05% di 8.120-an.462. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dari perbankan big cap ada BBCA melemah di 1,59%, kembali ke 7.700-an pemirsa, karena secara intraday hari ini sempat menguat ke 7.950. Pembalikan ke arah 8.000 masih belum terjadi sampai sejauh ini. Kemudian saham-saham perbankan big cap lainnya kita akan coba update juga untuk BBRI. Hari ini posisinya melemah di 0,72% di 4.120. Kemudian BMRI hari ini juga posisinya melemah di 0,45%, sempat menguat tadi intraday di 4.430. Sementara posisi BBNI hari ini juga berbalik arah melemah ke 4.190 setelah sempat menguat ke 4.230. Kemudian dari saham teknologi ada WiFi melemah cukup dalam di 5,61%. Dari barang baku Antam hari ini juga melemah di 4,90%. Dan dari barang baku lainnya MDKA tertekan di 7,35%. Usai anak usaha melakukan IPO, hari ini lanjut mengalami pelemahan dalam. Sementara emas hari ini menguat di 1,11% di 3640. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu lainnya, hari ini bergerak mix. BRPT melesat signifikan sendirian di 12,17%. Intraday sempat menguat di atas 15% ke 3.910 pemirsa, dan saat ini di 3.780. PTRO juga menguat di 5,67% di 6.525. Saham-saham emiten rokok HMSP berbalik arah melemah di 5%, 790, dan gudang garam juga tertekan cukup dalam di 7,59% di 13.700. Telkom hari ini juga cenderung melemah di 0,63% di 3.170 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak tayangan berikut ini.
Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell mengatakan bank sentral berada dalam situasi yang menantang dengan risiko inflasi yang bisa lebih cepat dari perkiraan. Di saat yang bersamaan, pertumbuhan lapangan kerja yang lemah menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Powell tidak akan memberi indikasi kapan The Fed mungkin akan kembali memangkas suku bunga dengan menekankan ada risiko baik jika pemangkasan dilakukan terlalu cepat bisa memicu lonjakan inflasi. Jika pemangkasan dilakukan terlalu lambat, bisa menyebabkan tingkat pengangguran naik. Sementara itu, Wall Street ditutup melemah usai memecahkan rekor penutupan tertinggi dalam 3 sesi terakhir. Sentimen datang setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral perlu menyeimbangkan kekhawatiran inflasi dengan melemahnya pasar tenaga kerja dalam keputusan suku bunga mendatang. Nasdaq memimpin penurunan dengan saham Nvidia anjlok 2,8% setelah menguat di sesi sebelumnya. Di Selasa waktu setempat, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,19% di 46.292,78. Indeks S&P 500 melemah 0,55% di 6.656,92 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,95% di 22.573,47. Aktivitas sektor manufaktur Jepang turun di laju tercepat dalam 6 bulan terakhir di September, didorong penurunan lebih lanjut dalam pesanan baru. Indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Jepang versi S&P Global turun menjadi 48,4 di September dari 49,7 di Agustus. Posisi tersebut jauh di bawah ambang batas 50 yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi ke angka terendah sejak Maret. Data tersebut menunjukkan indeks output manufaktur juga turun ke level terendah dalam 6 bulan, sementara indeks pesanan baru mencapai level terendah dalam 5 bulan terakhir. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dalam Interim Report OECD Economic Outlook September 2025 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan terbaru, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu ke level 4,9% di 2025 dan 2026. Proyeksi tersebut lebih tinggi 0,2 poin persentase dibanding laporan Juni 2025 dan untuk 2026 lebih tinggi 0,1 poin persentase. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kencang di tengah tren suku bunga acuan yang semakin rendah. Selain itu, OECD juga memproyeksikan inflasi naik tipis 1,9% di 2025 menjadi 2,7% di 2026 terdampak depresiasi kurs rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat tipis dan masih bertahan di atas level 16.600-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.655 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,06% di level 16.670 per dolar Amerika Serikat. Rupiah bergerak berfluktuasi dengan sempat melemah ke 16.687 dan sempat menguat ke 16.621 per dolar Amerika Serikat secara intraday, di mana indeks dolar Amerika di Rabu pagi menguat di 0,09% di angka 97,32, bangkit usai melemah dalam 2 hari beruntun. Dolar Amerika mendapatkan angin segar setelah pernyataan terbaru dari Gubernur The Fed Jerome Powell yang menyatakan harus menyeimbangkan antara inflasi yang masih di atas target 2% dan kelesuan di pasar tenaga kerja. Pernyataan Powell ini dinilai kurang dovish dan mendorong investor untuk kembali memborong dolar Amerika. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini di tengah fluktuasi yang terjadi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan di Rp16.682. Bahkan secara intraday hari ini di Rp16.692 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di Rp19.613, pound sterling di level Rp22.506 dan yen Jepang di level Rp112,67. Beralih ke informasi komoditas, harga minyak mentah naik dalam 2 hari beruntun ditopang laporan persediaan Amerika Serikat yang mengalami penurunan. Harga batubara melanjutkan pelemahan meskipun dibayangi sentimen positif atas kenaikan permintaan. Sementara harga emas kembali mencatatkan rekor dengan mencoba mendekati level $3.800 Amerika.
Harga minyak naik untuk hari kedua beruntun di tengah laporan ketersediaan minyak mentah Amerika turun pekan lalu menambah kekhawatiran di pasar akan pengetatan pasokan. Di Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak pengiriman November naik 27 sen di $67,9 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat kontrak pengiriman November 2025 menguat 28 sen di $63,69 Amerika per barel. Sebelumnya Brent dan WTI naik lebih dari $1 Amerika di Selasa karena kesepakatan untuk melanjutkan ekspor dari Kurdistan Irak terhenti. Harga batubara melanjutkan pelemahan dalam 3 hari beruntun dengan koreksi 2,32%. Merujuk Refinitiv, harga batubara kontrak Oktober di Selasa waktu setempat ditutup di level $105,4 Amerika, melemah 0,8%. Harga batubara tetap melemah meski dihujani sentimen positif. Salah satunya data dari penyedia analitik komoditas Kepler yang dirangkum dari berbagai sumber merujukan impor batubara thermal Asia melonjak jadi 85,34 juta ton di Agustus, naik 6,4 juta ton dari Juli. Harga emas belum melelah mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Harga emas melonjak ke level tertinggi baru didorong permintaan aset safe haven dan spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed. Di Selasa, harga emas dunia naik 0,47% di $3.763,82 Amerika per troy ounce. Posisi penutupan menjadikan rekor tertinggi emas sepanjang masa. Harga emas sempat menyentuh level tertinggi intraday di $3.079,82 Amerika per troy ounce. Di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,11% di $3.768,04 Amerika per troy ounce. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kita akan coba update bagaimana pergerakan terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,25% di level $63,57 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,13% di level $15.315 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,18%, sudah menembus pemirsa di level 3.800-an, tepatnya di $3.808,95 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Desember 2025 menguat di 0,57% di level Rp4.368 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali pecah rekor all-time high intraday di level 8.169 di sesi pertama diperdagangkan hari ini, di mana penguatan terjadi di tengah dorongan yang kuat dari apresiasi harga saham emiten yang terafiliasi dengan konglomerat tanah air. Indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif dan berakhir melemah tipis 0,04% di level 8.121,987 di perdagangan sesi pertama Rabu. IHSG bergerak fluktuatif usai melesat di sesi 1 dengan kembali mencetak rekor intraday tertinggi di level 8.169,017. Dalam sepekan terakhir, IHSG menguat 1,21% dan secara year to date menguat 14,72%. Dikutip dari berbagai sumber, Chief Economist Mirai Aset Sekuritas Ruli Wisnu Broto mengatakan penguatan IHSG yang terjadi disebabkan kenaikan signifikan saham konglomerasi PT DCI Indonesia Tbk, PT Dewan Swasta Tika Sentosa Tbk, PT Barito Pacific Tbk, PT Chandra Daya Investasi Tbk, hingga PT Multipolar Technology Tbk. Di sisi lain, 5 saham konglomerat ini kembali memiliki kinerja saham yang melonjak sehingga menjadi multi-bagger stocks atau memberikan return lebih dari 100%. Berdasarkan data RTI hingga sesi 1 per 24 September 2025 secara year to date, saham DCII meroket 612,59%, saham DSSA melonjak 208,72%, saham BRPT melejit 297,83%, saham MLPT melesat 749,86%, dan saham CDIA melambung 813,16%.
Selain itu, 5 saham tersebut juga tercatat sebagai pendorong utama atau top leaders IHSG secara year to date. Tak hanya melonjak tinggi, 5 saham milik konglomerat tersebut juga berkontribusi terhadap kenaikan IHSG. Per 23 September 2025, Bursa Efek Indonesia mencatat kontribusi saham DCII ke penguatan IHSG di 304,66 poin, saham DSSA 295,58 poin, saham BRPT 152,03 poin, saham MLPT 59,12 poin, dan saham CDIA 46,96 poin. Mirai Aset Sekuritas memproyeksikan tidak menutup kemungkinan penguatan IHSG akan terus berlanjut melaju di atas 8.000 hingga akhir tahun, mengingat rally IHSG yang masih terjadi. Jika penurunan suku bunga acuan kembali terjadi di sisa 2025, sentimen positif ini akan kembali menggairahkan pasar saham. Namun Mirai Aset masih memasang target yang rendah bagi IHSG hingga akhir 2025 di level 6.900. Hingga kini target tersebut belum diubah sambil menunggu perbaikan fundamental emiten di dalam indeks. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Astra Agrolestari Tbk atau AALI memastikan akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Adapun dividen interim yang akan dibagikan sebesar Rp123 per sahamnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Astra Agrolestari Tbk mengumumkan perseroan kembali membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Aksi korporasi tersebut berdasarkan pada keputusan sirkular Direksi Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif per tanggal 22 September 2025. Adapun nilai dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp123 per saham. Perseroan membagikan dividen di tengah laporan keuangan per 30 Juni 2025 dengan mencatat pendapatan bersih Rp14,44 triliun, melesat 40,07% year on year dari capaian semester 1 2024 di Rp10,31 triliun. Laba bersih naik 40,13% year on year di Rp702,12 miliar dari sebelumnya Rp501,04 miliar di semester 1 2024. Nilai dividen per saham lebih besar dari dividen interim perseroan pada periode tahun buku 2018 hingga 2024. Berdasarkan data perseroan, dividen interim tahun buku 2018 di Rp112 per saham, tahun buku 2020 di Rp42 per saham, tahun buku 2022 di Rp85 per saham, tahun buku 2023 Rp82 per saham, dan tahun buku 2024 Rp84 per saham. Dan berikut jadwal pembagian dividen interim tahun buku 2025, di mana dividen interim di pasar reguler dan pasar negosiasi dilaksanakan 2 Oktober 2025, ex-dividen interim di pasar reguler dan pasar negosiasi 3 Oktober 2025, dividen interim di pasar tunai 6 Oktober 2025, ex-dividen interim di pasar tunai 7 Oktober 2025, recording date yang berhak atas dividen interim di 6 Oktober 2025 dan pembagian dividen interim dilaksanakan pada 24 Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham AALI berbalik melemah pemirsa, terutama jelang penutupan perdagangan di sesi kedua tampaknya sudah price in karena secara teknikal saham AALI dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi pergerakan AALI di sepanjang perdagangan hari ini dan sekaligus update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 7.950, kemudian di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 7.975. Beberapa menit pasca pembukaan, saham AALI sempat bergerak ke zona merah di 7.925, kemudian melesat signifikan ke 8.075. Pada penutupan sesi pertama siang tadi, saham AALI ini ditutup di zona hijau tapi penguatan terbatas di 7.975. Pembukaan sesi kedua kembali ke level 8.000-an pemirsa. Namun di
30 menit pasca pembukaan sesi kedua, saham AALI berbalik ke zona merah dan hari ini beberapa menit jelang penutupan tertekan ke 7925 melemah di 0,31%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham AALI dalam beberapa bulan terakhir pemirsa tampaknya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di perdagangan April. Saham AALI masih diperdagangkan di level 5.000-an, 5.225. Juni, Juli, Agustus, dan September mengalami lonjakan yang cukup signifikan di level 8.000-an. September hari ini sempat ke 8.075, intraday tertinggi secara year to date. Pembukaan sesi kedua di 8.000, saat ini berbalik melemah di 7.925. Dari sisi valuasi, kita akan coba cek juga ke grafis selanjutnya. Dari posisi PER-nya di 10,93 kali, PSR di 0,53 kali, PBV-nya di 0,67 kali, dan PCFR di 1,99 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Cenderung bergerak fluktuatif setelah menembus level intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda, CEO Akilet Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak De. Bye-bye, Pak De. Ya, terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami fluktuasi tajam, Pak. Naik signifikan, koreksi cukup dalam, naik kembali, kemudian berbalik ke zona merah. Capaian ini tercatat ketika indeks harga saham gabungan secara teknikal menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa di sesi pertama siang tadi. Analisisnya seperti apa, Pak Hari? Ya, itu saya rasa wajar ya, terjadi volatility. Nah, volatility itu mengingat karena IHSG-nya sudah tembus sampai level tertinggi ya, sudah nyampe ATH, maka ada kalangan trader atau investor yang memanfaatkan peluang itu untuk profit taking, sementara ada yang memanfaatkan itu untuk buy gitu ya. Jadi yang profit taking ini akan membawa tekanan jual, sementara yang menganggap bahwa ini adalah breakout opportunity, ini akan melihat ini sebagai peluang untuk buy, sehingga terjadilah dia fluktuasi seperti yang kita saksikan hari ini, Pak Dev. Baik. Tapi ini normal. Oke. Tadi secara teknikal, Pak, untuk indeks harga saham gabungan sempat melemah ke bawah level 8.100-an. Supportnya berarti masih terjaga, Pak Hari? Support masih terjaga, jadi support itu di 8.023 sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi daily, maka resisten di 8.023 ini kan sudah di breakout. Dan kalau dia breakout, maka resisten tersebut akan berubah menjadi support. Nah, karena itu 8.023 ini sangat kuat ya supportnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau melihat konstruksinya seperti ini. Baik, arah indeks harga saham gabungan Pak Hari dengan sisa 2 hari perdagangan di pekan ini dan juga untuk jangka pendek dan menengah? Jangka pendek dan menengah saya rasa secara overall masih bullish ya. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan koreksi tajam yang terjadi mulai dari bulan Oktober 2024 sampai April 2025. Nah, dengan demikian semenjak April 2025 itu bottom, dan ketika dia berhasil menembus level tertingginya sebelum terjadi koreksi tajam di tahun 2024, kalau dia udah tembus kayak begini, maka ya itu adalah konfirmasi bahwa IHSG sudah masuk ke fase bullish. Jadi ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, kalau melihat secara teknikal ini positif banget, Pak Dev. Oke.
Strong bullish, Pak, statusnya saat ini. Iya, strong bullish. Baik, di 8.123.712 jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Hari, beberapa saham menjadi pemberat, kemudian juga beberapa saham menjadi penopang, sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam, dan 8.100-an ini masih menjadi support saat ini di beberapa menit jelang penutupan. Kita akan coba ulas, Pak, beberapa saham yang hari ini masih bertahan, bahkan masih bergerak melaju cukup kencang. Dari saham grup Prayogo Pangestu, hari ini bergerak mix, namun BRPT melaju menguat signifikan sendirian. Bahkan secara intraday, hari ini sudah menembus ke level intraday tertingginya terbaru di 3910, Pak. Analisis dan rekomendasi untuk BRPT di tengah penguatan signifikan yang terjadi. Betul, BRPT ini yang membuat indeks kita salah satunya berjaya ya hari ini. Jadi terjadi tekanan tapi ditopang oleh grup dari Prayogo Pangestu, maka ini membuat IHSG kita jadi tidak terlalu dalam ya koreksinya. Nah, atau bukan koreksi, pullback aja enggak sebenarnya. Ini dia uptrendnya masih terjaga banget kalau IHSG. Nah, mengenai BRPT ini sudah menembus level resisten di 2850. Jadi ini dia di 2850, ini puncak tertinggi di bulan Agustus 2025, itu sudah berhasil di breakout. Nah, ketika itu sudah berhasil di breakout, maka level tersebut 2850 ini jadi strong support, very strong support untuk BRPT. Dan BRPT saat ini bullish yang very strong bullish juga. Nah, jadi saran saya bagi IDX Channel, pemirsa IDX Channel tentunya adalah kalau dengan posisi seperti ini tidak menambah posisi baru, tapi hold. Ya, tapi hold. Nah, ketika dia sudah mulai ada tanda-tanda bahwa puncaknya sudah tercapai dan pullback mulai terjadi, nah pada saat itu silakan profit taking. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini, Pak, penguatannya sudah terbatas, Pak, di 11,87% di 3770, cukup jauh dari 3910. Sinyal apa yang bisa disimpulkan dalam hal ini, Pak Hari? Masih hold sih, Pak Dev. Jadi silahkan diamankan saja profit yang sudah diperoleh selama ini. Jadi ketika dia berbalik misalnya ke low hari ini 3340, nah saat itu profit taking. Baik. Ya, jadi sifatnya dijaga di sell stop gitu, stop sell 3340. Selama dia masih di atas 3340 ya udah nyantai aja. Baik. Penutupan hari ini di 3770, cukup jauh dari support yang diwaspadai di 3340, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke perbankan big cap, Pak. BBCA tampaknya masih cukup sulit melaju ke 8 ribuan. Hari ini kembali tertekan, ditutup melemah di 1,27, intraday tadi sempat ke 7725. Analisis dan rekomendasinya untuk BBCA, Pak. Nah, saham seperti BBCA ini adalah bukan untuk trading. Jadi saham BBCA ini secara fundamental, jadi kalau kita lihat dari laporan keuangannya, ini solid banget. Pertumbuhan net income itu secara konsisten terjadi terus semenjak 10 tahun terakhir ya, atau bahkan sebelumnya. Nah, dengan demikian, ketika terjadi seperti koreksi yang dalam seperti ini, maka ini justru sebetulnya menunjukkan BBCA secara valuasi saat ini sangat undervalue. Bukan berarti bahwa kondisi yang undervalue seperti ini akan membuat dia langsung naik seperti itu. Belum tentu. Ketika kita bicara valuasi, maka BBCA mungkin saja dalam beberapa waktu ke depan dia masih akan terus tertekan seperti itu nggak masalah, karena sifatnya kita bicaranya adalah investasi. Kalau kita bicara investasi, maka kita bicaranya ini adalah time frame-nya bisa 10 tahun, Pak Dev. Dan
kalau berarti kita beli saham ini bukan untuk dijual kembali gitu ya, tapi untuk disimpan buat kita miliki. Baik. Nah, kalau long term horizonnya adalah mindsetnya adalah seperti itu, maka ini saat ini PBV price to book value itu adalah 3,6, itu termasuk kurang lebih valuasinya mirip-mirip seperti pada waktu COVID itu loh Pak Dev. Ya. Dan sekarang kan nggak ada COVID, ini COVID apaan ini, sekarang udah pada rame semua kayak begini kan. Baik. Pak Hari, sudah ada pertanyaan yang masuk Pak di WhatsApp interaktif kami yang kebetulan menanyakan saham BBCA ini Pak. Untuk sampai 1 bulan ke depan, arahnya akan kemana Pak Hari? Arahnya masih bearish sebenarnya ya. Nah tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau sifatnya untuk investasi, maka support ada di 7475 dan resisten di 8100. Ya. Di mana mulai dengan ini sekarang kan di 7775 sampai ke titik terendahnya di bulan April 2025 itu adalah 7275. Jadi antara 7275 sampai ke 7775 atau bahkan 8100 sekalipun, ini termasuk undervalue. Jadi ini tetap secara fundamental kita bicaranya adalah buy. Dengan catatan ini adalah buat disimpan, buat di hold long term, bukan buat dijual kembali, bukan buat trading. Baik, tapi di pencapaian jangka pendek Pak, mungkin untuk perdagangan esok hari ini dengan posisi pelemahan dari BBCA di 7.775 besok sampai dengan jelang libur akhir pekan, arahnya akan kemana? Dia harus menembus kembali level 8.100 sebentar ya. Ya, 8.100. Dia harus nembus lagi 8.100 ini kalau minta BBCA ini kembali bullish, Pak Dev. Dan dengan pergerakan yang hari ini terjadi di mana dia minus lagi ya 1,3% ke level 7775, ini membuat peluang itu jadi semakin lemah. Kemungkinan malah BBCA ini masih melemah dengan support terdekatnya itu berada di 7650. Baik. Analisis untuk BBCA pemirsa hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan secara intraday belum mampu balik ke level 8.000-an kembali dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Hari, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi ada nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada DKFT, direkomendasikan buy, supportnya adalah di 670, resisten hingga ke 800. Dari konsumer ada INDF, juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.750, resisten hingga ke 8.500. ERA buy on breakout, supportnya di 384, resisten hingga ke 460. Sementara BBCA dari perbankan Pickup sebelumnya juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.475 dan resisten hingga ke 8.100. Dan tadi juga disampaikan hanya untuk investasi tapi bukan untuk trading. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi. DKFT, INF, ERA dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Hari. Kita langsung saja ke DKFT ini. Saya akan coba update. Posisi penutupan menguat di 4,83% di level Rp760 per sahamnya. Pertimbangan Pak, terutama dari sisi teknikal, DKFT masuk ke dalam salah satu saham yang direkomendasikan. Ya, DKFT ini jelas banget merupakan technical trading buy. Kenapa demikian? Karena
secara teknikal DKFT ini sudah berhasil menembus resisten breakout ya, breakout resisten di 740. Nah, dengan demikian di sistem trading yang kami pakai, Timo Quantitative Trading System, itu langsung menunjukkan adanya sinyal breakout top box. Nah, dengan demikian maka ini adalah technical trading breakout. Ya, dia breakout resistance. Kalau dia breakout resistance maka berarti dia menuju ke resistance berikutnya, dan itu masih jauh, Pak De. Ya, resistance berikutnya itu adalah di 900 ya. Nah, jadi 900 itu ada di sini. Masih jauh kan, jadi peluangnya gede banget ya. Jadi ininya apa, ruang untuk area ke resisten berikutnya itu masih jauh. Sementara supportnya itu ada di 670. Nah, dengan support di 670, sementara targetnya itu masih jauh ya, 900-an, kita ambil targetnya di 885, kita take profit. Maka ini membuat berarti kan potensinya untuk reward itu jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko apabila dia turun menembus support. Nah, dengan demikian tercapailah risk reward ratio yang menarik. Jadi risikonya kecil, tapi potential rewardnya jauh lebih gede daripada risiko yang kemungkinan terjadi. Karena itu sampil masuk di sampil jadinya gitu ya. Resisten tadi di 800 Pak, sebelum ke 900 ada level 880 nih yang pernah disentuh sebelumnya. Ya. 885 ya. Oke. Tepatnya ya. Nah, jadi 885 kurang lebih di situ ya. Nah, ini adalah jadi target profitnya kita. Baik. Itu dasarnya kenapa kita gunakan 885 sebagai TP ya, sebagai target profit, bukan di 900. Tapi kalau kita lihat di sini kan major resistennya ada di 900 sebetulnya. Baik, dari DKFT kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada INDF Pak dari Consumer 7875, penutupan hari ini menguat di 1,29%. Buy di level berapa? Ya, Indofood ini menarik. Kenapa? Karena dia juga sama statusnya sudah semenjak kapan ya? 19 September itu sudah berhasil breakout resisten di 7750. Nah, dan sampai sekarang dia tetap bertahan di atas 7750. Nah, kalau dia bertahan di 7750 maka berarti ini membuktikan bahwa resisten ini sekarang sudah berubah menjadi support baru. Jadi kalau ditanya supportnya di mana sekarang, ya di 7750 ini. Ya, itu adalah resisten yang sudah berhasil di breakout oleh INDF. Nah, dengan demikian berhubung dia masih belum terlalu jauh dari supportnya, maka ini masuk ke sampil yang kedua di 7825, 7925 tadi sempat. Ini masih tetap buy dengan target 8250. Resistennya ada di 8500. Nah, kenapa kita ngambilnya di 8250 sementara resisten 8500? Ya, itulah dia, jadi supaya memperbesar peluang kita untuk take profit. Baik, saham pilihan yang ketiga Pak dari retail ada ERA. Hari ini 454 ditutup menguat di 2,25%. Tadi Anda rekomendasikan untuk ERA adalah buy on breakout ini. Di level berapa itu Pak? Betul. Saya tadinya optimis karena di sini ada dia sideways sudah cukup lama, mulai dari bulan Agustus. Selama sebulanan ya, berarti dia udah sideways, habis turun terus sideways. Nah, ini adalah pola yang menarik kalau kita trading. Jadi dia turun begini, terus kemudian dia nggak mampu turun lagi kan. Nah, yang terjadi adalah dia di trading range sempit kayak begini. Nah, kalau dia masuk di trading range sempit kayak begini, kita nunggu breakoutnya aja. Nah, tadinya saya pikir dia berhasil breakout di sini di 460. Nah, tapi ternyata menjelang penutupan dia balik turun lagi di bawah resisten 460 itu. Nah, berarti kita mesti bersabar dulu. Karena itu saya kasih catatan di
sampilian yang ketiga, ini adalah buy on breakout. Oke. Jadi harus dipastikan bahwa 460 ini benar-benar di break. Ya, kalau dia udah di break, baru oke. Baik, terakhir Pak, BBCA tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Review singkat saja untuk BBCA. Nah, BBCA, oke, mari kita lihat ya. BBCA ini saya akan pakai indikator saya yang lain, dan ini bukan indikator teknikal tapi fundamental. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan price to book value 3,6, ini menunjukkan bahwa BBCA ini sudah masuk ke area yang under value. Contohnya adalah di bulan April 2025 itu juga sempat di kisaran itu ya. Nah, apa yang terjadi sesudah itu, BBCA rebound, dia secara valuasinya dia meninggalkan area under value-nya, dan ekspektasi saya juga begitu. Ketika dia sudah sangat under value kayak begini, maka sooner or later dia akan meninggalkan area under value-nya ini. Dasarnya adalah kenapa begitu? Ini there is nothing wrong with BBCA ya. BBCA ini tidak ada yang masalah ya, tidak ada masalahnya apa-apa kecuali sentimen. Dan sentimen, sebagaimana saya katakan, sentimen itu apa? Ya cuman emosi sesaatnya. Iya, sentimen sesaat ya Pak. Dan secara keseluruhan BBCA masih cukup oke. Baik. 4 saham pilihan. Solid banget kinerja keuangannya itu solid banget Pak Dev ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak, DKFT, INDF, ERA, kemudian BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak, hari kita masih punya satu segmen lagi, saya akan coba sampaikan dulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Hari untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Dan pemirsa, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis di 0,02%, masih bertahan di 8.100-an, tepatnya di penutupan 8.126.558. Indeks harga saham gabungan berfluktuasi, intraday tertinggi sepanjang masa tadi sempat disentuh di 8.169. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,20%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,28%, LQ45 melemah di 0,22%. Korotasi pergerakan sektoral, industri memimpin penguatan di 4,36%, barang baku juga menguat di 1,20%, infrastruktur melemah di 1,62%, dan teknologi melemah di 0,93%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top Genos pemirsa, ada Bumi, BRPT, PTRO, dan BRMS, di mana Bumi dan BRPT, PTRO transaksi hingga di atas 2 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan, ada CDIA, Antam, Brand MDKA, CDIA juga transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. Ya, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan jangan kemana-mana, masih cukup banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kami akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak, hari kita lanjutkan kembali. 2 orang menanyakan saham AMRT, Pak. Hari ini melemah di 1% di 1.905. Pertanyaan pertama baru ingin masuk dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta, kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi cukup mepet di 1.900-an. Support dan resistennya. Support ada di 1870. Resisten ada di 2010. 1.900 masih bisa di hold, Pak? 1.900 ya silakan. Tapi sebenarnya ini kalau di sistem kami ini sudah sell sebetulnya Pak Dev. Oke, baik. Dan tidak ada sinyal buy. Nah, supportnya ada di situ 1.900 yang tadi saya bilang, dan resisten terdekatnya ada di 2010 ini tadi.
Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham cuan, Pak. Sudah ambil posisi di 1.525. Pertanyaannya, kapan cuan akan bangkit? Kapan cuan akan bangkit? Ketika cuan berhasil menembus resisten di 2010, paling enggak, at least itu minimal dia harus tembus 2010 ini dulu. Dan tantangan berikutnya adalah 2160. Dia harus berhasil melampaui cuan ya ini ya, bukan AMRT. Sebentar Pak, Cuan, saya Pak. salah. Cuan. Oke, kita pindah ke saham yang lainnya. Nah, cuan. Oke, cuan saat ini resisten terdekatnya ada di 1.700 dan kalau 1.700 ini harus dijebol dulu. Ya, jadi kalau nanya kapan dia akan lanjut bullish kembali seperti yang sebelumnya, maka 1.700 ini tantangannya. Dia Baik. harus break resisten itu. Oke, selanjutnya menanyakan Antam, Pak. Ada Ibu Kristina di Lampung. Mohon reviewnya. Kemudian Antam juga ditanyakan. Saya akan coba cek kembali ini. Tadi juga ada Antam 2 ini pertanyaan. Ya, silakan dilanjutkan dulu, Pak. Oke, Antam ini ada sinyal profit taking, Pak. Jadi sell sebetulnya. Dan resistennya itu ada di 3930. Baik. Nah, 3930 dan dia saat ini sinyalnya sell. Oke, Bapak Rifai dari Cangkring, Pak, Rembang, ambil posisi di 3.400. Profitnya sudah menipis ini. Masih bisa di hold? Antam. Ya, Nah, kalau Antam supportnya ada di 3.400 memang. oke, baik. Nah, jadi kalau di hold konsekuensinya begitu dia break 3.400 itu mesti sell. Baik, Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan Brand, ambil posisi di 8.400, masih profit, hari ini penutupan di 8875. Untuk mengamankan posisi, support berapa yang bisa diperhatikan? Ini take profit juga. Kenapa? Karena Brand gagal menembus 9.200. Tadi pagi itu sempat nembus 9.200, itu ada harapan bahwa Brand akan lari ke resisten berikutnya di 9850. Namun ternyata sesi kedua dia balik turun di bawah 9.200 dan dengan demikian maka ini exit, ini adalah sinyal exit karena berarti di 9.200 tuh dia punya resisten itu di respect oleh saham ini. Ya, dia nggak berhasil nembus, dia balik turun. Baik, Bapak Frans bertanya, saham CBDK, Pak, ambil posisi di CBDK cukup tinggi di 10.820. Kemudian CBDK masih bisa buy di harga sekarang tidak? Mau nambah muatan katanya, Bisa. Pak? Bisa. Ya, jadi tadi ketika dia breakout resisten di 6.200 ini ada sinyal buy di CBDK. Nah, resisten berikutnya itu yang jadi tantangan dia itu adalah 7150. Baik, penutupan hari ini di 6.650, menguat di 8,13% dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, BNLI, BBKP, MAS, dan juga ada Telkom, dan kami mohon maaf. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Dev ya. Baik, thank you. terima kasih. Sukses selalu untuk Ya. ADX Channel. Ya. Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.